Di kota Wutan, setiap anggota muda dari klan Xiao menjalani tes untuk mengukur tingkat doujili mereka. Dulu Xiaoyan adalah kebanggaan klan, seorang jenius yang mencapai tahap ke-10 saat berusia 11 tahun dan menjadi douje termuda dalam 100 tahun. Namun 3 tahun lalu, kekuatannya tiba-tiba menghilang tanpa sebab. Semua energi yang ia latih selama 1 dekade lenyap seperti asap. Sejak itu, tak peduli sekeras apa ia berlatih, kekuatannya terus menurun. Saat hari pengujian tiba, batu tes menunjukkan kenyataan pahit. Xiaoyan hanya berada di tahap ketiga, tingkat yang bahkan lebih rendah daripada anak-anak yang baru belajar meditasi. Orang-orang yang dulu memuji kehebatannya, kini mencibir, menertawakan kejatuhannya, dan mengatakan bahwa dia hidup hanya karena status ayahnya sebagai kepala klan. Setelah Xiaoyan turun dari arena dengan wajah tanpa ekspresi, 2 gadis muncul dalam tes yang sama. Xiaomei, yang dulu mengaguminya, kini mencapai tahap ke-7 dan menjadi bintang baru klan. Meskipun ia sempat tersentuh melihat Xiaoyan, jarak di antara mereka sudah terlalu jauh. Disusul kemudian oleh Xiao Xun'er, gadis berbakat yang bahkan lebih mengesankan. Dengan temperamen lembut dan paras menawan, ia menunjukkan hasil gemilang. Tahap ke-9, para tetua memuji-mujinya dan meramalkan bahwa ia akan menjadi douje dalam beberapa bulan lagi, menjadikannya orang termuda kedua dalam sejarah klan. Yang pertama tentu saja adalah Xiaoyan yang kini dipandang sebagai pecundang. Namun Xun'er tidak bergabung dengan kerumunan yang mengaguminya. Ia mendekati Xiaoyan dan memanggilnya dengan hormat, mengingatkan pada ajaran yang dulu pernah ia dengar darinya, bahwa seseorang hanya bisa bangkit ketika ia mampu melepaskan beban di hatinya. Meskipun Xiaoyan merespons dengan getir dan meragukan dirinya sendiri, Xun'er tetap percaya bahwa ia akan kembali berdiri sebagai jenius yang dulu ia kagumi. Xiaoyan akhirnya meninggalkan arena, merasa sendirian di tengah kerumunan yang mengejeknya. Tanpa ragu, Xun'er mengikuti di sampingnya, meskipun sorakan dan peluit nakal terdengar dari belakang. Di tengah kehancuran reputasinya, hanya satu hal yang belum ia kehilangan, seseorang yang masih mempercayainya.